Halo, halo. Selamat datang dan selamat malam teman-teman semua. Apa kabar teman-teman di sini? Semoga baik-baik aja ya. Oke, kalau gitu aku perkenalan diri dulu dari aku. Perkenalkan, namaku Nanda Dia Muhammad Mulyono. Teman-teman bisa panggil Nanda. Nama panggilannya Nanda. Jadi aku di sini sebagai moderator untuk acara sharing session QA versus BA atau Quality Assurance versus Business Analyst gitu. Nah, acara ini diselenggarakan oleh Bootcamp KAD atau Kepo aja dulu. Jadi sebelum kita mulai ke acara intinya, aku mau ada beberapa perkenalan dulu nih. Gitu. Oke ya. Oke, aku akan memperkenalkan Kepo aja dulu bootcamp ini. Ini sejak dari tahun 2021 berdiri dengan kebutuhan kita ingin membantu teman-teman yang ingin berfokus ke dalam dunia kerja QA gitu awalnya. Nah, awal mulanya adalah namanya itu Toba Camp. Nah, sejak tahun 2023 apa 2022 ya? Itu berubah nama menjadi Kepo aja dulu. Jadi di sini teman-teman udah ada yang follow IG, TikTok, LinkedIn-nya, atau kita juga punya ini kok playlist YouTube. Jadi diharapkan teman-teman selalu up to date sama update-update dari kita. Jadi kita selain punya beberapa program terkait bootcamp, kita juga sering tuh nge-share beberapa materi atau beberapa konten dan lowongan pekerjaan terkait QA gitu. Nah, teman-teman bisa ngepoin sosmed kita sebentar. Ada di nanti aku share di chat. Jadi di sini teman-teman bisa kepoin lah. Kita itu bisa ceknya di mana aja selain di LinkedIn ya. Kurasa di sini teman-teman udah pasti tahu LinkedIn kita ya kayaknya. Kan kebanyakan kayak daftarnya dari LinkedIn kalau tidak salah gitu. Oke, bisa dicek di sini guys. Ada ku kirim di Zoom chat. Silahkan kalau mau di kepo-kepoin boleh. Oke. Nah, kita ada beberapa program. Awalnya itu adalah kelas QA All In. Itu awal mulai bootcamp ini. Jadi semua materi terkait QA gitu. Itu awal mulanya yang tadinya namanya Toba Camp. Terus sekarang udah ada materi terkait fundamental QA, jadi di situ fokus untuk teman-teman yang mungkin ingin switch karir atau awal mula QA itu awal mulanya fundamental dasarnya itu seperti apa sih gitu. Nah, berikutnya kita juga ada kelas QA Web Automation dan ada juga QA Mobile Automation. Jadi kita tidak hanya fokus ke fundamental, tapi kita ada juga nih automationnya, teman-teman. Ada web dan ada mobile apps. Nah, ini bisa dapat infonya dari mana untuk kelasnya. Nah, teman-teman bisa kepoin LinkedIn kita atau sosmed kita. Oh, oke. Tanpa lama-lama lagi, silahkan kita akan apa ya? Sharing session terkait QA versus BA. Jadi ada topik QA versus BA rules in SDLC, terus QA skill that are adaptable to BA role and the skill gaps. Oke, sebelum itu aku perkenalkan dulu pembicaranya untuk sharing session kali ini. Sharing session kali ini akan dipimpin oleh Mas Denny Ekel. Silakan Mas Denny. Wak- Oke, thank you Mas Nanda. Berarti langsung aku mulai ya. Oke, aku share screen ya teman-teman. Iya, oke. Share screen-nya sudah terlihat teman-teman. Sudah terlihat ya share screen-nya Mas Nanda. Kelihatan Mas? Oke, sip, thank you. Oke, selamat malam teman-teman. Eh, Thank you untuk kesempatannya. Abang-abang dari Kepo aja dulu. Dan aku salah satu alumninya. Jadi it's a great honor lah ya, khususnya untuk Bang Jepri. Jadi awalnya ini kita ada ngobrolin iseng-iseng aja sih kemarin sama Bang Jep itu kita ketemu di GI ya Bang. Kalau misalnya di sebelah bilangnya kopi 80.000, nah di sini tuh kayak kita akhirnya tercetus lah untuk bisa ngobrolin bareng terkait kayaknya asik nih kalau kita ngomongin BA dan juga QA. Jadi
Ini bukan berarti untuk mengadu, tapi kayak mengambil perspektif aja sih teman-teman. Kayak sekiranya QA dan BA itu seperti apa perspektifnya. Dan kebetulan aku akan sharing dari sudut pandangku dan kita akan belajar bareng ya dari sudut pandang yang aku dapatin ketika aku join sebagai QA dan juga sebagai business analyst. Jadi kita akan memahami kedua role ini dan bagaimana cara bridging dari gap dari dua role ini. Sebelumnya, izinkan aku memperkenalkan journey aku. Jadi biar teman-teman dapat gambaran kenapa nih asal usulnya dan gambaran lah kenapa aku bisa banyak sharing tentang materi hari ini, insight hari ini. Jadi awalnya itu aku berkecimpung di dunia Kia itu dimulai dari ketika aku magang di Alfamart. Itu adalah di Amsterdam lokasinya. Jadi ketika magang itu aku diberikan role sebagai QA manual. Saat itu ada beberapa aplikasi yang di-develop seperti aplikasi marketing, building management, dan beberapa aplikasi lainnya. Terus terakhir em, role Kia lah yang ku pegang sampai aku lulus di S1 yaitu di UKSW. Jadi mungkin hai juga untuk teman-teman yang dari lulusan UKSW. Em, dan setelah dari pendidikan S1 aku juga dapat ke pekerjaan pertama aku itu di business analyst sebagai business analyst core banking di Multipolar hingga sampai saat ini. Dan ini hanya menjelaskan sebagai role aja teman-teman. Maaf, kalau misalnya untuk saat ini, aku juga masih tetap berkecimpung di dalam QA, nggak jauh beda dengan sebelumnya, tapi secara dominan itu role-nya sebagai business analyst. Dan em, selama berkarir kemarin, saat ini aku juga baru menyelesaikan pendidikanku di S2 di bulan April lalu, dan ini juga nih salah satu em, aku juga bisa mengenal banyak tentang BA karena di dalam pendidikan ini aku juga mengenal tentang bagaimana cara menganalisis desain sistem, membangun sistem, dan beberapa mata kuliah lainnya. Jadi beberapa nanti intisarinya akan kuambil dari pengalaman di karir dan juga di pendidikan. Itu mungkin sebagai pembukanya di awal. Next, highlightnya pada malam hari ini kita akan eh, berbicara tentang QA versus BA di dalam software development lifecycle. Nah, jadi kita akan bandingkan nih kedua role ini ke dalam setiap masing-masing fase dari SDLC. Lalu, ketika role-nya udah kita dapat nih, kita akan explore juga terhadap mindset yang ada, yang aku lakukan sendiri sih, shifting dari awalnya sebagai seorang testing, dan pada akhirnya aku memiliki mindset sebagai seorang strategic thinking. Dan yang ketiga, transferable skill yang bisa aku bawa dari seorang QA menjadi seorang BA. Lalu gap yang harus ku kejar ketika harus mengemban sebagai seorang BA yang awalnya itu ada di QA ya teman-teman. Dan yang terakhir adalah sorry, ada juga actionable step untuk transition. Jadi kita langsung mulai dan teman-teman yang udah ada notes bisa langsung dimulai ya, dicatat. Beberapa hal yang bisa teman-teman dapat malam hari ini. Oke, for the first time, for the first, we must know about BA dulu ya teman-teman. Kalau yang aku ambil dari referensi buku, BA itu dikenal sebagai seorang individual yang memiliki tanggung jawab untuk bisa memperoleh, menganalisis dan mendokumentasi setiap permintaan dari si stakeholder. Dan kita juga bisa validasi ya dari setiap permintaan-permintaan yang mereka kirimkan. Atau secara ringkasnya, teman-teman BA ini biasanya dikenal sebagai seorang translator ketika ada user yang bisa memberikan penjelasan dari sisi bahasa bisnis dan kita bisa menerjemahkannya ke orang-orang developer nih yang ada di dapur dari pembuatan programnya. Lalu bisa juga dikenal sebagai seorang detektif, di mana detektif ini ya bisa mengenal lah secara langsung kebutuhan dari si usernya itu sendiri. Dan yang ketiga, kalau ini sih yang paling sering aku sering katakan ke teman-teman. Jadi kalau ditanya pekerjaannya BA ya, BA itu apa sih? Nah, aku sering menginisiasikan sebagai seorang arsitektur. Bayangin deh ada sebuah gedung. Nah, gedung itu kan dari si project owner-nya atau si pemilik gedungnya kan dia pengen ada sesuatu kan. Kayak aku pengen deh gedungnya 30 lantai. Kalau bisa ada parkirannya, ada kolam renang dan segala macam. Nah, sama halnya dengan sebuah sistem. Jadi si BA ini perannya adalah menjadi seorang arsitektur untuk digital solusi
yang akan dituliskan sebagai sebuah code atau sebuah aplikasi nantinya di develop oleh teman-teman developer. Next, where it all begins, yaitu di SDLC. Jadi ini SDLC secara umum ya, mungkin ada beberapa juga yang punya SDLC yang berbeda dari ekosistem masing-masing, teman-teman. Itu biasanya dimulai dari plan, dari perencanaan. Setelah perencanaan dilakukan, dianalisis lah hasil perencanaan di awal, lalu diteruskan ke dalam pembuatan desain. Biasa desain ini bisa dalam bentuk UI UX maupun prototype, dan juga ketika desainnya sudah disepakati, dilakukanlah development oleh teman-teman tim developer. Setelah program di-develop, dilakukan testing di internal, dilakukan testing dengan user. Lalu ketika sudah disepakati semua hasil testingnya, di-deploy lah fitur-fiturnya atau realisasi dari perencanaan awal itu ke dalam production atau ke platform itu sendiri. Dan yang terakhir, ketika sudah live, dilakukanlah monitoring, maintain dari aplikasi yang sudah dijalankan. So, kita coba ambil gapnya ya teman-teman. Ketika setiap masing-masing flow ini, kita bandingkan nih, seorang BA role-nya dengan seorang QA. Kalau yang bisa aku jabarkan di sini teman-teman, untuk BA itu momen yang paling krusialnya sih teman-teman dari sisi plan. Kalau bisa dibilang BA ini menunjukkan taringnya itu adalah di awal-awal planning lah, di mana dia akan benar-benar ngececar nih kebutuhan dari si user. Jadi dia akan mengidentifikasi kebutuhan si awal stakeholdernya. Bisa dibilang kayak dia akan cari tahu lah kira-kira nanti perusahaan ini atau sistem yang mau dibuat ini seperti apa ya Pak gitu kan. Jadi kayak berapa jumlah karyawannya kah, usernya siapa aja kah, perannya mau ngapain aja kah, outputnya apa aja yang mau dihasilkan dari setiap user ini. Nah itu diidentifikasi paling awal oleh si business analyst. Lalu di flow yang kedua di analysis itu juga ada em, proses dari BA yang sudah dilakukan adalah menerjemahkan kebutuhan stakeholder tadi menjadi sebuah requirement. Requirement di sini nanti outputnya berupa dokumen seperti BRD. Untuk kepanjangan itu Business Requirement Document dan juga FSD, Functional System Design. Nah, dari requirement yang sudah disusun oleh BA ini nantinya akan direview oleh rekan-rekan QA. Lalu sambil mereka mempersiapkan perencanaan tes awal dan juga mereka juga bisa mendeteksi nih potensi bug. Potensi bug yang dimaksud itu seperti apa? Let's say misalnya ada sebuah sistem yang udah berjalan. Ternyata mereka mau nambahin sebuah fitur yang ternyata udah ada juga nih di fitur yang di sistem yang sudah berjalan. Pada akhirnya potensi bug yang dimaksud di sini adalah bagaimana cara si QA ini bisa memitigasi agar fiturnya ini tidak bersifat redundant. Jadi kayak nggak useless aja lah gitu kan. Kalau misalnya udah ada dibuat, ngapain kita buat lagi gitu. Terus setelah dianalisis, VRD atau requirement-nya jadi, diteruskanlah ke proses desain, di mana BA pun masih involved di dalam proses ini. Dia akan memvalidasi desain yang sudah dibuat oleh mungkin itu developer atau UI UX. Nah, mastiin desain ini sesuai nih dengan kebutuhan bisnis yang disampaikan secara langsung oleh si user kepada si business analysnya. Sedangkan kalau di QA, biasanya tuh mereka sudah mulai mempersiapkan skenario pengujiannya nih. Jadi kalau skenario masih gambaran besar ya guys. Jadi masih belum terlalu konkret. Lalu lanjut ke proses development di mana BA pun masih involved di dalamnya. Akan melakukan clarification terhadap tim-tim developer. Ketika desainnya sudah dibuatkan, otomatis kan ada beberapa hal yang mungkin ada harus disampaikan kepada si developer terhadap ekspektasi si user dan disitulah momennya si BA untuk berkomunikasi juga dengan tim developer. Lalu QA itu udah mulai nih menyusun test case-nya. Let's say mereka udah mulai lah tuh kan menyusun tes positif case-nya dan negatif case-nya. Gimana caranya memastikan si program ini secara benar harusnya jalannya seperti ini nih. Dan mereka juga mikirin nih, secara konyolnya orang-orang nih bakal ngelakuin apa ya sehingga bisa dimitigasi hal kekonyolan itu nggak bisa dilakukan atau nggak bisa dijalankan di dalam aplikasi tersebut. Lalu masuklah ke flow testing, di mana di flow testing ini nanti dari BA akan melakukan review terhadap testing internal atau SIT dan juga hasil SIT itu nanti direview. Terus ketika nanti sudah selesai mau dibawa ke user untuk dilakukan testing atau dikenal dengan user acceptance testing UAT itu nanti dari business analyst juga akan melakukan pendampingan karena
dari awal kan tektokannya tuh sama si bisa analis ya. Terus didampingi juga lah sama bisa analis. Jadi kayak mungkin dari si user ngerasa kan kayaknya kemarin kita sepakatin gini deh. Kok jadinya gini ya? Nah, dari si BA bisa aja nih clarify beberapa penyesuaian-penyesuaian perubahan yang mungkin dirasa pada saat proses development di belakang di dapurnya itu kayaknya lebih ringkas seperti ini nih. Jadi kayak yang akan melakukan klarifikasinya adalah dari si BA ini terhadap fitur-fitur yang akan dites oleh si usernya. Sedangkan kalau di QA tentu dia akan menjalankan test case yang sudah dilakukan serta memvalidasi fungsionalitas dari setiap masing-masing test case yang sudah disusun tadi. Dan terakhir, sebelum live itu akan dilakukan deployment dari BA tetap akan involve untuk komunikasi rilis ke stakeholdernya. Nah, kalau di bank besar tuh biasanya ada di tim-tim yang besar, development besar itu biasanya ada juga stakeholder yang khusus. Memang perannya hanya untuk ngedeploy. Nah, karena CBA ini udah ikut dari awal dan sampai ke titik deployment ini, tentu CBA juga akan memberikan eh, akan menjelaskan journey dari si aplikasi itu lah secara nggak langsung dari development seperti apa yang sudah dilakukan, desain yang diharapkan seperti apa nanti ketika masuk ke production itu nanti akan disampaikan oleh BA di proses deployment dan di QA tetap akan berjalan juga yaitu proses smoke testingnya. Dan terakhir ketika sudah live datang lagi nih BA untuk menjumpai user dan menanyakan feedback apa nih yang mau disampaikan terhadap aplikasi yang sudah live. Lalu feedback yang didapat tuh biasanya dari BA akan mengkomunikasinya dengan QA dan akan verify kembali nih isu-isunya. Kayak bisa jadi tuh ada isu yang didapat tapi sudah pernah dilakukan testing oleh si QA kan. Nah, bisa jadi ada kesalahan deployment kah, ada kesalahan development kah yang mungkin berbeda dengan yang ada di kondisi produk itu eh, beberapa kali pernah terjadi dan itulah peran dari BA dan QA dalam SDLC. Selanjutnya, kalau kita lihat kan role-nya ini berbeda nih antara QA dan BA. Otomatis mindset-nya juga berbeda ya teman-teman. Jadi bisa dibilang kalau kita buat sebuah pertanyaan, BA ini lebih mendasari pertanyaan are we building the right thing? Dan sedangkan si QA ini dia bisa menanyakan kayak building it right. Nah, jadi kayak dua perspektif dan mindset yang berbeda ya, secara nggak langsung kalau dari dua pertanyaan ini. So, aku coba compare beberapa mindset dari sisi business analyst dan juga quality assurance dari sisi fokus, goal, main skill, dan juga outputnya. Yang pertama, dari sisi fokus ya teman-teman. Business analyst ini lebih dikenal berfokus terhadap value dan needed dari si usernya. Jadi agak lebih mendekatkan kepekaan lah terhadap permintaan dari si user gitu ya. Value yang mereka harapkan itu seperti apa, kebutuhannya nyampe nggak nih ya gitu. Sedangkan kalau si quality assurance ini, dia poinnya lebih ke sistem yang udah jadi. Berhasil nggak fungsinya? Jalan nggak gitu kan? Kualitasnya gimana? Aman atau enggak? Ada muncul temuan atau enggak gitu. Itu dari sisi fokus. Yang kedua, kalau dari sisi goal, kalau dari business analyst itu lebih ke memastikan agar solusi yang sudah kita berikan melalui aplikasi yang sudah develop itu apakah sudah benar-benar memenuhi dari kebutuhan bisnis atau tidak. Nah, itu dari sisi business analyst. Dan yang kedua, dan selanjutnya kalau dari quality assurance, dia itu lebih ke memastikan apakah sistem itu bekerja dengan sebaik atau yang diharapkan dari yang diminta di requirement atau enggak gitu. Jadi ada dua sudut pandang lah. Dan sudut pandang ini eh, berbeda tapi bisa menjadi satu kesatuan untuk memenuhi dari masing-masing tujuannya. Lanjut, kalau dari main skill, ini skill utama ya, bukan berarti QA nggak butuh, atau bukan berarti BA nggak butuh. Nah, kalau di BA, itu yang paling penting, menurut pengalamanku, itu komunikasi, teman-teman. Nah, komunikasi yang dimaksud itu seperti apa? Komunikasi ketika kita bisa benar-benar nangkep, nge-capture kebutuhan user secara clear, kebutuhan stakeholder klien secara clear. Dan kita juga harus komunikasi secara clear juga dengan teman-teman yang ada di dapur, di belakang pembuatan aplikasinya nih. Dengan developer, dengan UI UX, dengan QA, itu harus clear juga teman-teman. Nah, itu juga yang menjadi tantangan sehingga komunikasi benar-benar dibutuhkan untuk bisa mulus nih perannya sebagai business analyst. Dan yang kedua itu ada juga peran sebagai analisis, di mana ketika kita melakukan
gathering requirement dengan si user maupun komunikasi di belakang dengan si developer, tentu kan ada beberapa hal yang miss dan pasti ada proses analisis lah yang dilakukan supaya bisa menyatukan kayak puzzle lah gitu ya teman-teman. Kayak si developer kayaknya kalau dimasukkan ke sini nggak bisa, tapi kayaknya kita coba arahkan ke sini masih masuk deh ke si stakeholder atau si kliennya. Nah, itu dia makanya masih diperlukan lah skill analysis agar proses gathering requirement dan supporting dari business analyst tetap berjalan dengan baik. Dan yang terakhir itu dokumentasi. Dokumentasi ini termasuk yang paling penting karena proses berjalannya nanti sebuah development cycle ini itu nanti akan sangat dinamis teman-teman. Di mana ketika awal si user itu bisa bilang poinnya A dan ketika nanti berjalannya proses SDLC itu nanti bisa berubah jadi B, C, bahkan ke M gitu misalnya ya. Nah, cara kita proven untuk bisa memastikan kalau kayaknya kemarin Bapak atau Ibu menyampaikannya seperti ini deh. Nah, documentation is key. Itu yang selalu sering kami sampaikan juga ke dalam tim. Jadi kayak gimana caranya kalau bisa adalah recordnya. Jangan sampai kita kehilangan terhadap dokumentasi sekecil apapun. Seperti itu teman-teman. Termasuk kalau misalnya di rapat tuh kan biasanya ada meeting of minute MOM gitu ya. Notulensi kalau misalnya biasa di rapat-rapat pada umumnya ya gitu. Nah, itu harus benar-benar clear sih harapannya. Lalu next eh, di QA itu nanti main skill yang diharapkan itu harus bisa melakukan testing. Itu pasti ya karena memastikan fiturnya nih bisa berjalan dengan baik atau enggak. Detail orientation secara detail nih dari POV pun harus ada dua POV. POV ketika positive case dan POV ketika negative case. Dan yang terakhir harus bisa melakukan penyusunan bug reporting juga. Jadi temuan yang dibuat pun harus jelas kan, tentunya. Kalau misalnya nggak jelas, ya agak susah nanti untuk nyari poin yang dimaksud untuk diperbaiki dan si developer pun untuk melakukan penyelesaiannya pun akan semakin rumit nih. Lalu secara output, business analysis dan quality assurance itu berbeda juga teman-teman. Kalau BA itu akan menghasilkan business requirement document atau BRD yang berisi requirement permintaan user, use cases yang berisi flow dari peran si user masing-masing dan juga user stories. User story ini biasa berupa narasi bentuknya. Dan kalau quality assurance dia menghasilkan output test cases, bug report dan juga test result. Jadi tes yang mereka udah buat itu mereka buatkan dalam bentuk test cases, hasil temuannya dalam bentuk bug report dan hasil testing ulangnya misalnya nih, awalnya udah ada bug lalu dites lagi. Nah, tentu kan ada test result. Nah, itu juga harus clear yang mana yang udah done, yang mana yang belum, itu juga didokumentasikan dengan baik biasanya oleh si quality assurance. So, kita masuk ke transferable and gap skill from QA to BA. Kalau untuk transferable skill yang mungkin saat ini teman-teman udah jalan di QA dan bisa jadi ini masih teman-teman bisa butuh ini di BA nantinya. Itu diantaranya ada 5 poin teman-teman. Yang pertama itu detail oriented mindset. Tentu kalau kita punya mindset yang bisa melihat secara konkret detail, pastinya nanti ketika teman-teman mau ngeartiin apa sih maksud dari si usernya itu akan lebih mudah. Kayak mereka pengennya poin A. Eh, Teman-teman kalau misalnya detail, pasti kan teman-teman bisa buka lagi ke dalam. Oh, ternyata ada poin A.1, A.2, A.3 gitu. Nah, jadi poin detail mindset ini sangat dibutuhkan ketika nanti teman-teman masuk ke BA dan tentunya kalau udah di QA ini udah teman-teman dapatkan juga. Lalu next, teman-teman juga harus sudah familiar terhadap flow aplikasi. Flow aplikasi yang dimaksud seperti apa? Ya, secara sederhana input, proses output itu harapannya sudah dipahami. Terus kayak bagaimana sebuah ekosistem penggunaan API, bagaimana cara perlakuan teknologi di mobile apps, di web development dan di desktop application. Nah, itu kan pasti harus familiar ya teman-teman, agar ketika nanti teman-teman menawarkan solusi ke user, itu udah lebih mudah lah untuk dipahami oleh si usernya. Dan yang ketiga itu critical thinking.
critical thinking ketika harus memastikan ini benar nggak ya tes plan-nya atau enggak. Nah, teman-teman bisa pakai juga nih ketika masuk ke BA. Ini benar nggak ya si request dari usernya? Apakah requestnya ini make sense untuk bisa dijalanin atau kayaknya perlu kita clarify lagi deh supaya kita bisa paham nih maksud dari si klien itu seperti apa. Dan yang keempat, modal collaboration dengan development team itu juga tentu sangat penting teman-teman. Kolaborasi yang dimaksud tuh dalam development team seperti kolaborasi terhadap developer. Developer pun ada beberapa kan, developer yang berkaitan dengan database, berkaitan dengan front end, berkaitan dengan desain tadi UI UX dan juga ada QA juga di dalamnya. Dan yang terakhir, paparan terhadap skenario pengguna atau exposure to user skenario. Jadi bagaimana cara kita memaparkan skenario user yang kita dapatkan di depan untuk bisa dibawa ke teman-teman yang ada di developer team. Lalu gap yang bisa teman-teman kejar dari QA supaya bisa masuk ke BA, hal-hal yang bisa aku share itu diantaranya yang pertama, teman-teman harus bisa mulai untuk melakukan penulisan BRD, Business Requirement Document. Untuk referensi BRD itu lumayan banyak kalau teman-teman mau lihat di internet. Dan harapannya kalau di BRD itu teman-teman itu sudah bisa menarasikan sebuah user stories, membuat flowchartnya, bahkan buat bagan-bagan yang nanti em, dia ada decision maker eh, di execute atau enggak gitu. Itu juga ada dalam bentuk bagan. Terus yang kedua, teman-teman harus bisa kejar gap skill ketika harus bisa eh, melakukan interview terhadap si stakeholdernya atau si kliennya. Jadi seperti poin yang sebelumnya di awal, aku ada sampaikan kalau kita perlu nih untuk ngececar apa sih yang diharapkan oleh si klien, apa sih yang diharapkan oleh si usernya. Sehingga dokumennya itu pun kita bisa deklarasikan secara konkret. Dan yang ketiga, teman-teman juga harus bisa melakukan eh, penyusunan prioritas terhadap requirement yang dibangun. Let's say kalau semisalnya sebuah gedung tadi ya inisiasinya. Kan bisa aja nih secara emosionalnya si pemilik proyek, dia pengen nih, aku nggak mau tahu deh, pokoknya eh, gedung 30 lantai, kolam renangnya jadi dulu. Dan kolam renangnya itu ada di rooftop. Nah, sedangkan kan kalau kita lihat kan prosesnya itu kan kayak nggak mungkin lah ya. Kita bisa langsung bangun kolam renang di lantai 30 tanpa harus melewati fase-fase pembangunan di lantai 1, 2 sampai ke 30 gitu ya. Jadi kayak di mana ketika kita punya skill untuk ngeprioritasin requirement tadi, kita bisa membagi tuh per fase biasanya. Kalau di dalam pembuatan sistem gitu kan, fase pertama, dua, tiga, dan seterusnya. Dan yang terakhir, bagaimana cara teman-teman bisa memfasilitasi sebuah eh, pilihan, decision maupun negosiasi gitu kan. Kayak misalnya user ini minta proses A, kita bawa ke belakang. Ada nih decision yang diberikan oleh si developer. Nah, kita bisa kaji lagi kan. Kalau decision ini ku bawa ke user, kayaknya ada kemungkinan mereka bakal belum bisa nerima deh. Kayaknya gimana ya caranya supaya kita ngasih decision yang lebih tepat nih. Nah, itu harus bisa involve sih di dalam business analysis teman-teman. Jadi bisa ramah ke developer di belakang dan juga bisa ramah terhadap user yang akan menerima dari uh, aplikasinya nanti terakhir. Dan selanjutnya actionable step untuk transisi nih dari QA ke BA yang aku lakukan tuh seperti apa? Kalau aku underline di sini, you don't have to quit your job to start becoming QA, to becoming a BA, but you can start right where you are gitu. Jadi kayak nggak harus nge-quit job yang QA sekarang, tapi kayak pelan-pelan aja berproses. Prosesnya itu seperti apa? Ini dia yang bisa aku bagikan. Jadi teman-teman nanti bisa ngikutin beberapa kegiatan atau aktivitas BA seperti grooming, UAT. Coba aja request mungkin ke teman-teman yang ada di tim development kayak boleh nggak sih aku ikut sekali BA gitu kan? Kayak biar tahu aja sudut pandang dari sudut seperti apa sih. Kok dari kemarin ada aja nih temuan mereka, ada aja nih terus bug gitu kan. Nah, itu teman-teman bisa mengalaskan dasar seperti itu sih untuk bisa ikut aktivitas BA. Terus yang kedua, bisa juga teman-teman join ke meeting yang berkaitan dengan user. Jadi ketika teman-teman gabung ke meeting yang berkaitan dengan stakeholder, teman-teman bisa observe nih, kayaknya habitnya si user nih bentuknya tuh seperti ini deh.
kayaknya mereka lebih dominan pengen bentuknya tuh seperti ini deh. Jadi kayak kepekaan-kepekaan itu sense-sense seperti itu tuh kayak udah akan mulai bermunculan lah kalau teman-teman bisa mulai membiasakan dan membaca pola dari si usernya itu sendiri. Dan yang ketiga, teman-teman bisa mulai langsung membuat user stories. Jadi kayak kita asumsikan lah ada bapak namanya siapa kita buat ya? Pak Adit deh. Nah, Pak Adit ini kayaknya dia orangnya memiliki pemangku kepentingan dengan jabatan seperti A, B, C, D. Kalau dilihat dari kepentingan jabatannya, kayaknya dia butuh fitur ini deh. Sehingga dengan fitur ini, proses bisnisnya akan membantu untuk pengambilan keputusan bisnis A, B, C, D gitu. Nah, itu teman-teman bisa coba susun aja nih mockup story dari si usernya. Dan yang keempat, direalisasikan melalui beberapa tools. Kalau yang paling familiar tuh biasanya bisa menggunakan Draw.io. Dan yang terakhir, teman-teman bisa coba cari mentor atau role model BA yang bisa teman-teman dapetin tuh banyak ya di dalam platform-platform saat ini ya, kayak LinkedIn dan lain-lain. Dan aku juga mau share teman-teman, kalau biasanya teman-teman ikut podcastnya Dr. Tirta sih ada istilah namanya long life learner. Kayak gimana sih caranya kita tetap involved dan tetap stay in relevan kalau kata Prof. Renald gitu ya. Nah, aku mau share juga nih journey aku. Aku journey yang udah aku lakukan adalah ketika aku sudah pernah dapat quality assurance bahkan sampai sekarang dan juga masuk ke bisnis analis. Ke depan kayaknya menarik deh untuk bisa mendalami salah satu peran yaitu sebagai business intelligence. Bahkan pun yang uniknya, aku pernah melihat beberapa lowongan kerja itu unsur-unsur business intelligence itu udah dimasukin nih ke dalam poin-poinnya bisnis analis. Nah, itu juga ya termasuk perkembangan yang dinamis ya, di mana mungkin industri yang ada sekarang membutuhkan peran seorang business intelligence untuk bisa diemban sebagai seorang business analyst juga. Nah, sekilas business intelligence ini perannya itu adalah bagaimana cara dia bisa memahami data untuk dijadikan sebagai pengambilan keputusan. Nah, jadi biasanya ini orang business intelligence ini mainnya ke forecasting nih. Forecasting, evaluating. Nah, itu mainannya business intelligence. Nah, kenapa aku ngerasa ini sebuah journey yang menarik? Karena ke depannya kalau misalnya aku sebagai seorang business analis bisa memberikan solusi sistem yang bisa dilaksanakan oleh si user atau yang bisa dipakai oleh user, kayaknya bisa aja nih kita mainnya by data. Sekarang sekarang kan tren itu kan berkaitan dengan data ya teman-teman. Kayak kita bisa tunjukin nih forecastingnya. Bapak, Ibu, kalau dilihat dari penjualan Bapak, Ibu, sepertinya ada tren peluang untuk bisa naik nih. Nah, kita bisa buktikan dengan data. Ada baiknya tren ini bisa didukung dengan penambahan fitur. Nah, fiturnya itu kita bisa jelaskan melalui bisnis analis perannya kita. Bahkan kalau yang kedepannya lebih bagus lagi, mungkin ada baiknya deh. Ini masih bergumam dalam diri sih, kayak mempelajari mengenai UI UX. Memang secara point of view semuanya berbeda nih. Tapi ketika itu disatukan, betapa masterpiece-nya lah sebuah karya itu akan jadi gitu kan. Karena aku termasuk orang yang cenderung nggak terlalu suka, walaupun harus juga berkecimpung dalamnya sebagai seorang eh, code writer lah gitu kan. Kadang beberapa kan kita harus tetap involve juga kan di dalamnya kayak mungkin nge-query data, memastikan testingnya sesuai, data yang didapatkan juga ya oleh user juga relevan gitu kan. Nah, UI UX ini kenapa aku juga mulai tertarik karena melihat dari alamiahnya manusia ketika dipaparkan sebuah visual, wah rasanya kayak mengundang mereka untuk lebih dan lagi yakinlah terhadap aplikasi atau fitur yang akan dirilis ke depannya gitu. Jadi eh, itu yang bisa aku share teman-teman dari awalnya di SDLC, bagaimana gapnya secara mindset, transferable knowledge, main goalnya, sampai learning journey akan mungkin eh, aku coba pelajarin lah ke depannya gitu. Teman-teman yang mungkin mau connect dengan aku bisa ketemu di link ini ya, teman-teman. Itu aja dari aku, Mas Anda. Thank you. Oke, terima kasih Mas Denny. Oke, oke. Mungkin kalau teman-teman di sini ada pertanyaan, juga udah banyak sih yang bertanya di Slido ya. Silakan teman-teman kalau ada yang mau bertanya bisa ke Slido atau yang ada di Zoom chat ya linknya, atau teman-teman bisa bisa scan QR di sini gitu. Oke, Mas Denny, ini udah ada beberapa pertanyaan. Oke. Aku bacain dulu kali ya.
dirimu bisa langsung jawab gitu ya. Mungkin dari pertanyaan pertama deh. Bagaimana transisi dari QA menjadi BA agar terasa lebih mudah dan jelas tanpa harus gagap saat transisinya? Apa saja yang harus dipelajarin dan dipersiapkan? Silakan, Mas Denny. Oke, langsung aja ya. Kalau apa saja yang dilakukan supaya terasa mudah sih, kebetulan ada yang udah aku singgung ya tadi. Jadi teman-teman bisa mulai deketin nih habit-habit yang berkaitan dengan user. Jadi bisa pahami karakteristik user dulu seperti apa needed-nya ketika kita punya kepekaan, ketika kita punya sense untuk memahami apa ya eh, keluhan keresahan dari user. Nah itu bisa jadi salah satu momen sih untuk bisa ngelihat kalau oh kayaknya bisa nih masuk ke BA gitu. Itu kalau yang paling mudah dan jelas bisa dibantu. Dan kalau yang konkretnya supaya actionable, ya harusnya teman-teman juga bisa mempelajari tentang tools-tools tadi, bagaimana cara menyusun user stories, bagaimana cara menyusun sebuah use case yang berkaitan dengan masing-masing role dari si usernya itu sih. Itu dari aku, Mas. Oke, terima kasih Mas Denny. Pertanyaan berikutnya ya. Hmm. Jenjang karir QAB untuk 10 sampai 15 tahun ke depan deh. Menurut Mas Denny bagaimana? Oke, jenjang karir ya. Wow, oke. Jenjang karir kalau yang secara umum ya teman-teman, kalau di perusahaan itu 0 sampai 3 tahun itu biasa terhitung sebagai seorang junior business analyst. Tentu kita masih perlu mentor, masih perlu ada guidance, dan nanti 3 tahun sampai 5 tahun ke atas itu biasanya udah sering dipanggil mentor, sudah bisa menjadi tameng ketika ada junior yang membutuhkan bantuan, atau ketika ada user yang mungkin rasanya susah nih dijelasin gitu kan. Jadi peran senior BA itu udah bisa lah disandang ketika 3 sampai 5 tahun. Tapi ini tergantung case by case yang dihadapi dan experience yang dijalanin selama menjalani proses BA tadi ya teman-teman. Terus kalau 5 tahun ke atas tuh biasanya teman-teman nanti ada kesempatan ketika diberikan untuk menjadi seorang head of product. Itu juga bisa. Jadi berkaitan dengan produk itu teman-teman nanti bisa udah involve di dalamnya. Kenapa bisa masuk? Karena teman-teman udah paham nih user story yang ada berkaitan dengan klien atau stakeholder yang ada di perusahaan itu day to day itu seperti apa. Nah, jadi kalau udah dari head product nanti untuk nge-guidance si senior QA bahkan si junior QA-nya itu pun sorry, senior BA dan junior BA-nya pun itu udah lebih mudah dia gitu. Itu Mas, kira-kira. Oke, lagi Mas pertanyaannya. Oke. Ini pertanyaannya agak menarik nih kalau kita cek di Slido ya. Aku Oke. baca lagi. Cara menolak atau melakukan negosiasi dengan stakeholder itu seperti apa sih? Oke, nggak ada case-nya ya? Menolak atau yang ditolak apa, yang dinegosiasi apa nggak ada ya? Di pertanyaan sih nggak ada. Oke, sip. Ini Ah, pertanyaan dan mungkin oh aku coba ada. jawab. Oh Ini ada. Oh pertanyaan. ya silakan. Jadi kayak misalkan aku tuh pernah nggak tahu sih ya, aku pernah bekerja di dua perusahaan yang bentuknya corporate Hmm. ataupun yang bentuknya startup. Jadinya status pemahaman aku biasanya itu role BA kebanyakan di perusahaan yang corporate, yang which is biasanya sebagai QA yang sekarang masih bekerja sebagai QA, kita tuh cuma dikasih kayak kayak struct gitu kan, kita cuma dikasih timeline sama langsung dikasih FSD ataupun BRD. Ini Baik. sepengalamanku ya. Nah, tanpa aku tahu, aku aku sampai sekarang nggak tahu sebenarnya tuh eh, kalau BA itu menentukan tapi itu dia ngelihat nggak sih kayak kayak apa ya kayak tim kondisi timnya gitu. Jadi ketika misalkan gimana ya, ketika misalkan si BA itu udah punya timeline, udah punya BRD, terus dia serahin ke si development timnya, lalu development timnya merasa ini impossible buat dikerjakan gitu. Bagaimana? Dan development tim itu sangat-sangat keberatan gitu. Ini nggak bisa, kita harus at least mungkin tambah resource ataupun tambah tambah gitu. Bagaimana caranya itu melakukan itu? Karena sepengalamanku ya itu nggak akan terjadi. Ya mau nggak mau kita harus
stick ke timeline yang udah ada gitu. Jadi kadang antara development team sama BA ya sering cekcok karena timeline ataupun karena fitur yang mereka mungkin minta yang nggak masuk akal kayak gitu-gitu loh Mas. Oke, baik. Thank you, Kak, untuk jawabannya. Pertanyaannya. Jadi gini, kalau aku ngeliat ya, ada dua sisi ya. Satu sisi ada yang berkaitan dengan timeline ya. Jadi ketika request yang diberikan oleh si user itu ternyata lagi nggak match nih dengan load yang ada di developer. Itu tadi yang aku tangkap pertama. Terus yang kedua, bagaimana ketika feature yang ditawarkan oleh si feature yang diminta oleh si user itu nggak berkaitan dengan itu nggak terlalu mudah untuk dieksekusi oleh si developernya gitu ya. Dua poinnya. Oke, yang pertama timeline. Kalau timeline tentu harusnya kita balik lagi sih dari awal. Nah, balik awal itu gimana? Ketika ada requirement dibuat, itu kan nanti ada proses desain. Nah, proses desain pun nanti ada pasti komunikasi dengan si developer. Kita tanyain ke mereka sih, kira-kira kesanggupan dari developer dengan fitur seperti ini bisa diselesaikan berapa lama gitu. Kebetulan aku bekerja sehari itu sebagai client base. Jadi em, rentang waktu yang dilakukan mereka itu waktu development itu berkaitan juga dengan effort dan cost yang dihasilkan gitu ya. Jadi cara nggak langsung dari si developer itu kita tanya dulu kesanggupannya berapa lama gitu kan. Dan kesanggupan itu yang disepakati lah dan kita kasih ke user. Biasanya kita deskripsikan juga karena itu berkaitan dengan cost. Misalnya development fitur ini 5 hari, 10 hari gitu kan. Dan costnya seperti ini gitu kan. Nah, sedangkan si user dengan idealismenya dia pengen kayaknya bisa nggak sih ini cuma 3 hari gitu kan. Nah, biasanya kita bisa ngebawa experience lagi nih ke si usernya. Bapak Ibu bayangkan ketika aplikasi ini dibuat kan, kita di belakang itu ada melakukan penyesuaian seperti dari sisi security, dari sisi ini gitu kan. Dimana ketika kita harus melakukan development itu, kita perlu timeline sepanjang ini. Nah, kira-kira dengan timeline ini apakah masih bisa disepakati Bapak Ibu gitu kan? Nah, itu biasanya ada negosiasi dengan si klien dan user gitu. Jadi, kita coba zoom in lagi sih terhadap effort yang akan diberikan oleh si developer. Makanya itu si BA ini pun harapannya bisa paham juga nih keresahan si developer seperti apa, keresahan si user itu seperti apa. Itu kalau berkaitan dengan timeline, Kak. Terus habis itu, yang kedua berkaitan dengan feature. Nah, feature ini sebetulnya hmm, ya ini bakal sering dan harus terjadi sih kalau pengalamanku ya. Jadi segimana caranya kita bisa berpikir out of the box, bisa memikirkan worst case dan itu bisa tertuangkan ketika proses desain. Jadi secara nggak langsung proses desain pun harusnya ini bisa ke capture gitu. Tapi ada aja nih fitur-fitur yang kayak mereka rasa kayaknya perlu deh untuk bisa di develop direalisasikan gitu ya dari si user. Kalau sih kembali ke dokumentasi yang kita bawa. Jadi kalau dokumentasi yang kita sepakatin fiturnya seperti ini, ya kita coba jalan seperti ini. Kalau misalnya ternyata di tengah tuh ada penyesuaian, harapannya sih kita tanya dulu seurgensi apa ketika fitur ini harus disesuaikan. Karena kan ketika ada penyesuaian kan jadi karet lagi nih si timelinenya. Karena tiba-tiba ada masuk barang baru nih di tengah yang mungkin akan memakan lebih banyak lagi peluang untuk lebih molor lagi. Molornya dari sisi apa? Dari sisi development kena, dari sisi testing kena gitu. Karena test plan-nya makin nambah nih, karena feature-nya nambah gitu. Jadi kita kembalikan lagi ke prioritasnya sih. Ketika mereka ngerasa prioritasnya ini penting, oke, kita coba diskusikan lagi dengan developer, kita berikan sudut pandang dari sisi bisnis yang sebenarnya diekspektasikan oleh si user ini apa nih? Karena berkaitan dengan profitabilitas misalnya, otomatis mau nggak mau harus nih kita selesaikan gitu kan. Itu sih pembawaannya. Jadi gimana cara kita menerjemahkan POV dari si user di depan yang kita dapat dengan POV yang ada di belakang si developernya. Gitu Kak.
Ya, apakah BA bisa menolak? Maksudku, selama aku bekerja dengan BA ataupun PM, mereka selalu mama wajah dengan eh, kemauan si user. Apakah seorang BA itu bisa menolak? Karena aku tuh beranggapan ya, aku punya POV, kalau BA menolak user user needs ataupun bukan user needs lah ya. Kayak misalkan menurut BA itu dianggap tidak masuk akal, lalu langsung di reject aja gitu dengan BA. Nggak boleh, nggak bisa kayak gitu. Apakah kalian pernah melakukan itu? Karena selama aku bekerja, seorang BA nggak pernah menolak requestnya si user. Ya, betul, betul sekali. Biasanya kalau yang aku lakukan secara pribadi, nggak langsung menolak, biasanya lebih ke eskalasi. Nah, jadi kalau misalnya yang sering ku bawa ke developer nih, developer nolak, oke, kalau nolak, apa jalan lain yang bisa kita tempuh gitu. Nah, jadi kalau yang selama ini sih yang masih work itu, oh jalan lain sih harusnya kita buatkan seperti ini aja. Outputnya sama, tapi proses flow-nya di belakang lebih ringkas. Let's say kalau misalnya outputnya hanya untuk menampilkan ke satu report misalnya gitu kan. Nah, si developer ini mikirnya kalau dibuat kayak gini kayaknya harus tambahin API dan segala macam deh. Nah, kita coba cari cara deh. Ada nggak shortcut lain yang bisa kita masukin? Misalnya kita tebengin deh ke API yang existing sehingga kita nggak perlu nih harus ngebuat API baru. Kan lumayan nih effortnya kalau ada API baru. Nah, itu sih salah satunya yang bisa dilakukan oleh CBA. Nggak bisa menolak juga secara harfiah karena ya jembatannya untuk si user ngasih keluh kesahnya cuma dari CBA gitu. Nah, itu dari aku. Kalau mungkin ada lagi mau following caption atau dari temen dari kakak-kakak Ade nih kayaknya ada yang mau sharing nih. Oke. Ini dari QA nih, kita seru nih diskusinya hari ini. Oke. eh, Hai guys. Jadi di invite ya. Oke. Mungkin aku bisa tambahin dikit ya. Meskipun aku sebenarnya jadi QA, kebetulan kan aku pernah kerja sama BA, pernah kerja sama PM atau PO, yang mana sebenarnya persepsinya sebenarnya ini sama ya. Mirip lah. Karena sebenarnya bisa kita bilang ketika nggak ada BA, maka yang kita temuin adalah PM atau PO. Bener nggak? Ya kan? Nah, kalau sebenarnya tadi yang kita ngomongin dari sisinya BA sendiri, jadi tadi yang Denny sampaikan kan bahwasanya ya ternyata secara experience dia memang nggak pernah menolak, tapi taunya itu dia eskalasi. Jadi misalnya kayak plus minusnya apa dan lain segala macamnya. Nah, kebetulan aku pernah kerja bareng sama kayak PM atau PO yang ya selain kita eskalasi, ya kita balikin lagi ke usernya. Mereka kita lagi memperjuangkan apa ini? Kira-kira kalau kita kejar, kita ini dapatnya seberapa besar kayak gitu. Terus yang kita korbankan apa-apa aja. Termasuk kan kalau kita ngomongin masalah produk kayak produk quality-nya, security-nya dan lain segala macam. Itu tuh tergantung fitur apa nih yang memang lagi di request dan ternyata emang harus kita push kayak gitu kan. Nah, makanya sebenarnya kalau kayak di kami itu, kayak di experience-ku dulu, kita itu lebih kayak mereka request apa, terus kita punya waktu berapa lama, mirip sebenarnya sama yang dibilang sama si Denny. Cuma nanti misalnya kalau kita, oh harus kita bisa ngedeliver ini, tapi waktu yang kita butuhkan itu misalnya 4 minggu atau kalau di dalam Scrum kita bilang 2 sprint, kayak gitu. Nah, terus ternyata fitur ini harus udah ada dalam waktu 2 minggu. Kayak gitu kan. Maka yang harus kita tawarkan adalah, oke ini kita push MVP-mu apa dulu gitu. Jadi apa dari semua keseluruhan ini yang bisa dikurangin, tapi tetap goalsmu itu ya seminim-minimnya, tetap bisa dijalankan dengan resiko yang diminimalkan. Kayak gitu. Jadi contohnya itu sebenarnya kayak misalnya dari satu fitur ini mereka punya 8 fungsi utama. Nah, yang bisa kita kasih itu cuma 4. Dalam arti sebenarnya yang tadinya 4 minggu, ini tetap bisa dideliver dengan 2 minggu atau 1 sprint. Tapi ini yang bisa kita deliver. Dan secara dari sisi engineering, kalau kita ngelihat eh, apa yang kita mau itu dari sisi BA-nya, maka
ini tetap bisa terdeliver. Makanya biasanya kalau di Scrum itu kan ada yang namanya grooming kan. Makanya kalau dari BA atau PM nanti akan bawa ke engineering, engineering kasih semua opsi, bahkan kayak opsi-opsi kayak, oh kalau pakai teknologi ini lebih cepat tapi lebih mahal. Itu juga termasuk opsi gitu. Nah, nanti BA-nya akan eskalasi mungkin misalnya ya dari budget sekian jadi budget sekian. Kayak gitu-gitu sih. Jadi penolakan-penolakan itu bukan yang kayak oh nggak bisa gitu. Enggak. Tapi ini yang bisa kita tawarkan dengan minimalnya kayak gini, tapi tetap dengan resiko serendah mungkin. Kalaupun ada resiko tertingginya nanti eh, cara ngehandle-nya gimana? Misalnya kalau ketika oh dari sisi testingnya kita nggak bisa tes sampai sejauh ini. Oke, kita bikin testing seminim mungkin, tapi ketika resiko yang jadi resiko itu sebenarnya nggak selalu serta-merta bisa kita hindari. Tapi resiko itu kita tahu dari awal dan cara ngehandle-nya. Salah satunya adalah janjian sama CS. Nanti kalau ada kayak gini-gini, lakukan secara manual. Itu juga opsi sebenarnya. Gitu kira-kira. Jadi kalau dari engineering gitu, nah dari aku cuman menghubungkan antara aku sama BA atau PM. Nah, nanti yang ku tahu sih sebenarnya si PM ini juga melakukan hal yang sama sih ke user tadi. Jadi misalnya dari sebesar apa ya dipotong dengan resiko yang minim. Gitu kira-kira di lapangan, Grace. Oke, thank you Bang, thank you Dini. So, Oke. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Bentar, aku buka lagi catatannya. Bentar, buka slide-nya lagi. Nah, bagaimana cara bisa switch nih, Mas Denny? Switch karir atau lolos screening CV menjadi BA. Tadinya dia misalnya belum ada experience atau dia bukan non IT gitu ya, maksudnya di luar IT. Nah, bagaimana kalau dari pandangannya Mas Denny? Silahkan. Oke, thank you. Langkah awal yang paling bisa dilakukan sih secara sederhana itu memahami fundamental BA-nya itu sendiri ya. Fundamentalnya itu seperti apa, ya dia pahamin tentang proses dari aplikasi lah, input, proses output, terus output flow aplikasi, memahami pembuatan diagram untuk menggambarkan proses input, dan bahkan kalau untuk portfolionya, teman-teman itu sebenarnya bisa sih coba cari kegiatan sehari-hari yang sekiranya kalau ada apps-nya kayaknya lebih menarik deh gitu. Aku kayak contoh nih yang pernah kepikiran adalah salah satu fitur yang menarik adalah ketika em, yang terakhir itu ini dari Apple lah. Apple itu sekarang tuh misalnya kita bikin reminder, misalnya nanti jam 8 malam aku ada pertemuan di let's say Grand Indonesia. Jadi bikin nama pertemuannya, bikin lokasinya. Nah, secara nggak langsung kan si Apple ini dia bisa ngasih fitur bahwa dari tempat titik kita sekarang ke sana asumsikan 30 menit. Nah, dari asumsi 30 menit itu mereka bisa ngasih fitur nih untuk reminder 30 menit sebelum acara nih atau let's go now gitu. Jadi dia bisa ngasih satu notif lah untuk bisa sekarang bergerak nih sesuai dengan reminder yang ini mau dibuat harusnya pergi ke sana gitu. Nah, itu kan salah satu keresahan nih yang kayaknya harusnya ada di aplikasi deh gitu kan. Nah, itu sebenarnya bisa juga teman-teman mulai nih. Jadi kayak nyusun user persona berdasarkan keresahan sendiri, bikin detailnya, terus coba deh buat dalam satu bentuk BRD. Itu juga bisa jadi satu portofolio menurutku. Jadi pahami fundamentalnya, terus coba buat sederhana aja user story-nya. Gitu. Kalau dari aku. Mantap, Mas Denny. Kayaknya yang dari yang nanya barusan udah jelas ya, kayaknya ya, nggak ada tanggapan. Kita Boleh. lanjut nih, ada pertanyaan juga di luar Slido, ada di Zoom chat. De- Kerja di produk apa sebagai BA? Apakah sama dengan produk saat menjadi QA? Saya pernah ditawarkan jadi BA, fraud detection dan CBR.
Tapi saya tolak kenapa memilih BA ketimbang QA. Silahkan Mas Denny. Oke, berarti nanya ke aku dulu ya. Kerja di produk apa sebagai BA? Kerja sebagai BA di produk core banking. Eh, lalu, apakah sama dengan produk? Apakah sama dengan produk saat menjadi QA? Saya pertama ini. Oke, 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 oke. Oke, kenapa memilih BA kebanding QA? Menarik. Aku termasuk orang yang suka berkomunikasi dan suka untuk menyelesaikan sebuah masalah yang berdekatan langsung dengan orangnya gitu. Jadi kayak itu sih motivasi yang paling dasar. Ketika kita bisa dekat dengan orangnya langsung, tahu keresahannya dan kita bisa langsung ngasih solusinya, kayak ada kepuasan emosional sendiri lah kalau menurutku. Jadi secara nggak langsung itu salah satu motivasi aku ketika kenapa harus memilih menjadi BA kebandingkan dengan QA. Terus kalau BA itu pekerjaannya termasuk dinamis. Kita bisa bertemu banyak orang. Kita ketemu orang di belakang layar, kita ketemu orang di depan. Kalau QA kan hanya bisa dibilang ya ketemu dengan orang yang di belakang layar aja. Akan sangat jarang ketemu orang yang ada di depan. Jadi kayak sense-nya itu lebih enak gitu ketika kita tahu dari proses pembuatannya di awal dan ketika akhir mereka bisa menikmati aplikasinya kayak ada kepuasan tersendiri gitu kalau dari aku melihatnya dibandingkan dengan hanya melakukan testing di belakang layar tapi ya udah jadi gitu kan di depan ya memang ada beberapa yang role-nya QA ini bertemu juga dengan user tapi biasanya itu bertemunya ketika di akhir sih nggak berkaitan dari pembuatan requirement di awal gitu kalau dari aku. Oke, Mas Denny. Hmm. eh Gimana, Mas? Tadi pertanyaan dari Cutwali ya. Mas Cutwali sudah terjawab ya. Kalau gitu mungkin di sini teman-teman ada yang mau nanya langsung atau tadi belum sempet nih nulis di Slido. Tiba-tiba pas dari pertanyaan Mas Denny ada yang mau ditanyakan atau ada mau ini silahkan. Bisa raise hand ya di sini. Atau mau diskusi juga bisa kita kan Iya, sama-sama nih. Nah, Ya, Mas, saya mau nanya Mas, saya nyambung dari pertanyaan yang sudah ada ya. oke. Perkenalkan saya Wali ya, saya QA. Jadi itu kenapa saya tanya kenapa mau jadi BA? Mungkin role BA ini di setiap kantor beda-beda ya. Tapi yang saya ketahui nih, kebetulan saya QA, saya kenapa nggak menjadi BA? Karena yang Mas inginkan tuh saya dapat sih karena kayak Mas saya bilang pengen deket sama user, solving bareng user. Itu kita QA-nya juga langsung ke user gitu, nggak di developer doang. Jadi kayak dari proses awal banget ketika BPA sampai UIT itu QA involved. Walaupun aplikasinya belum ada, tapi kita udah melakukan proses verifikasi awal ketika bisnis proses alignment ya. Nah, yang saya nanya nih, karena mungkin di kantor itu beda-beda. Tapi di kantor saya itu kita nge-hire BA as profesional yang benar-benar paham sebuah bisnis gitu. Contoh misalnya saya ada kaitannya juga di core banking. Contoh kita nge-hire orang core banking yang pernah kerja di bank yang paham treasury. Kita nge-hire orang-orang yang paham terkait dengan laporan SLIK, laporan Antasena yang paham cara mengolah neraca, ngelihat laporan neraca di core banking sama yang dilaporkan ke Bank Indonesia seperti apa gitu. Nah, eh, yang saya pengen nanya tuh di kantor Mas itu BA-nya itu apakah ada syarat-syarat seperti itu supaya bisa menjadi BA atau memang kayak karena Mas sebelumnya QA sudah paham produk dan juga paham cara ngetesting dan dilihat perform ditawarkan sebagai BA juga next step untuk belajar dan involve lebih jauh kan karena siklus di kantor Mas itu mungkin QA-nya hanya di kantor saja ya. Menurut Mas gimana Mas? Oke, menarik nih. Berarti, oke, dapat poinnya. Ini yang coba aku terjemahan ya, poin yang dimaksud dari Masnya ya. Berarti yang poin yang dimaksud adalah sebenarnya BA itu harus paham terhadap proses dan cara bisnis di depan nggak sih, sesuai dengan kebutuhan user. Itu ya sebenarnya. Iya, iya benar kayak ada satu produk baru, contoh misalnya Mhm. produk
core banking kan kita Betul. butuh hire orang-orang treasury yang memang benar-benar berpengalaman 5 tahun, Memahami 10 akuntansinya. tahun gitu, memahami akuntansinya benar. Oke, Bukan cuman perhitungannya. kayak switch terus bisa langsung masuk gitu. Yang saya Oke. tahu ya. Mungkin dari pandangan Mas beda Ya, betul, betul. atau di Jadi tergantung pembagian tim juga ya, Mas. Jadi kalau yang di tempat saya bekerja, kebetulan kita juga ada pembagian terhadap senior advisory-nya. Senior advisory yang berkaitan dengan modulnya masing-masing gitu kan. Kayak tadi Mas bilang kan, ada yang berkaitan dengan pembukuan, dengan loan, channeling dan lain-lain gitu ya. Nah, biasanya tergantung perannya tadi. Kalau memang perannya dibutuhkan sebagai seorang junior BA, biasanya yang diharapkan sih, kalau yang saya lihat dalam waktu dekat itu, diharapkan bisa melakukan yang hal-hal dasar lah, querying data, terus memahami arsitektur si teknologinya gitu ya. Kalau udah senior, ya itu tentu sih, kayak memahami PSAK itu pasti. Karena biasanya kan ada tuh role yang diharapkan BA, BA-nya sebagai BA apa nih? Core banking. Nah, core banking pun ada beberapa turunannya lagi kan. Nah, itu biasanya ada diperlukan juga memang yang punya concern atau spesialis di bidang yang dimaksud gitu. Jadi itu memang ada sih case yang seperti itu. Tapi berdasarkan dengan project juga. Misalnya projectnya lagi ada mau implementasi ini gitu kan. Atau yang kemarin terakhir, yang terakhir-terakhir itu implementasi tentang pemadanan atau pengkinian NIK dari 15 digit ke 60, 15 digit ke 16 digit yang menggunakan NIK. Nah, itu kan yang nggak termasuk masif perubahannya, tetapi sangat diperlukan dalam waktu dekat. Nah, itu biasanya masih bisa melibatkan junior QA sih. Junior BA sih. Kalau in point of view gitu. Atau yang paling krusial, sorry Mas, aku potong lagi. Ada kami ketakutan ketika ada redenominasi rupiah. Misalnya rupiah yang sekarang 3 digit, 1.000 gitu kan. Besok mau dibikin 1 rupiah. Nah, itu juga ada ketakutan. Kalau misalnya itu terjadi, nah itu kayaknya kita butuh banyak tim sih. Dan perubahan berkaitan di laporan, perubahan berkaitan dengan logik-logiknya, transaksi-transaksinya, itu kan pasti harus yang benar-benar paham lah terhadap transaksi yang existing kan. Nah, itu juga akan jadi challenging nantinya. Jadi tergantung case by case. Oke Mas. Hmm. Mungkin Mas Nanda saya mau nanya satu lagi boleh nggak Mas? Bayar, Mas. Nah, Boleh, ya, boleh. Silakan. Mas. ya saya mau nanya gini, saya kan milih role itu karena saya percaya saya dengan long term pikiran saya tuh kayak oh ini saya bisa perform di sini walaupun kayak uh, mungkin sebagai QA itu kita nggak bisa jadi product manager, kita nggak bisa jadi kayak CTO lah gitu. Tapi kan ada juga level-level tertinggi dari seorang QA gitu. Nah, menurut Mas ketika Mas merelakan nih title QA Mas, berarti kan Mas itu otomatis sudah nge-switch. Ketika Mas mau balik lagi jadi QA, belum tentu Mas bisa relevan dengan teknologi yang sekarang QA gunakan kan. Nah, apa nih pertimbangan Mas kayak eh, memilih meninggalkan QA? Karena posisinya tuh saya lihat ya dari penjelasan Mas terkait dengan pekerjaan BA itu mungkin sama aja kayak product manager atau PMO lainnya gitu ya. Nah, sedangkan kalau QA belum tentu kayak anak-anak baru bisa menyamai experience orang yang udah lama bekerja kayak Mas Depri, Mas Nanda itu udah susah gitu disaingin kan. Karena experience gitu. Kalau seorang QA experience-nya sudah panjang justru saya rasa dia tuh udah melihat sangat banyak kejadian ya. Yang mahal itu di situ. Jadi kejadian-kejadian itu bisa menjadi pelajaran dan juga kayak ya bargaining powernya di situ. Menurut Mas gimana Mas? Kenapa Mas? Oke, eh, dapat. Nanti kalau yang udah kayak abang-abang KAD udah makan asam garamnya lah ya ceritanya Mas. Jadi gini, sebenarnya nggak sepenuhnya meninggalkan Kia sih Mas. Eh, apa aku bisa bilang kayak gitu? Karena kebetulan flow yang ada di internal perusahaan kami kan core banking itu ya sistemnya UI-nya seperti itu aja. Yang pengembangan pasti banyaknya akan ada di channel di front end gitu ya. Dan concernnya hanya berkaitan bagaimana memastikan data yang di generate dari depan berhasil disimpan di core banking dengan baik
bagaimana data yang ada di core banking diproses dengan baik dan ditampilkan dengan baik juga di depan. Maksudnya dikirimkan itu adalah ditampilkan aja value-nya gitu kan. Karena berkaitan dengan API. Karena cukup hanya sampai di core banking aja. Sehingga kami pun di internal itu tetap eh, masih menjalankan role sebagai QA, dan QA yang dijalankan di internal pun itu sebagai manual QA. Jadi kalau dibilang melepas QA sepenuhnya enggak sama sekali kalau yang kami jalanin. Hanya saja penyambung lidah antara si masakan di dapur ini nih, si aplikasi itu kami. Makanya kami role-nya bisa dikenal sebagai seorang BA. Jadi mau dia melakukan permintaan permintaan, supporting penggunaan aplikasi, ketika testing ada mau nanyakan fiturnya seperti apa dijalankan, itu masih kami jalankan kok secara nggak langsung gitu. Jadi kadang adalah gojekan atau candaan yang kami lakukan tuh kayak, ya kita ada 5 role dalam satu kepribadian ya gitu. Nah itu juga masih ada di dalam kami gitu. Jadi kalau misalnya masih tanya, apakah meninggalkan QA sepenuhnya? Enggak. Jadi tetap ada peran QA-nya, tapi lebih dominan kepada BA-nya. Kenapa? Karena kita dituntut untuk bisa punya sense terhadap proses bisnis dari si usernya gitu kan. Kadang hari ini kita bisa dihubungin oleh si tim tim finance gitu kan. Besoknya kita bisa dihubungin oleh tim deposito gitu-gitu kan. Nah, jadi kita harus bisa menyesuaikan juga sih terhadap role play dari si masing-masing usernya gitu dia. Mas. Thank you Mas Hmm. Denny atas jawabannya. Tapi ini terbuka ya Mas Nanda kalau misalnya ada teman-teman yang lain mau sharing. Ya, silakan Ah, teman-teman kalau ada yang mau nambahin gitu. hmm. Apa-apa, boleh. Tadi aku tertarik sama jawabannya Mas Denny disebut penyambung lidah. Nah, ini ada pertanyaan berikutnya yang nyambung nih dengan yang penyambung lidah tadi. Bagaimana pandangan Mas Denny terkait BA ketika menggali informasi ke usernya kurang detail? Kan akan mengakibatkan miskomunikasi, mispersepsi. Nah, gimana cara menghindarinya? Berarti kalau yang ku dapat simpulin ya Mas Nanda, QA-nya nggak bisa menerjemahkan dengan baik kebutuhan user ke pembuat aplikasi gitu ya. Iya, BA-nya betul. Oh, Sebagai oh. penyambung lidah, kurang nih informasinya yang diambil gitu. Jadi ketika programnya jadi, developernya taunya buatnya sampai B nih, tapi ternyata ekspektasi si user sampai ke M misalnya gitu ya, lumayan jauh sih itu. Oke, kalau kami sih bilangnya di internal ya agak mateng ya. Jadi kayak, waduh, eh, gawat nih gitu kan. Nah, bagian cara cara memastikannya sih tentu sama yang kayak udah aku sampaikan di awal, Mas. Kayaknya, bukan kayak, kita harus strict setiap apapun perubahan dinamis, sekecil apapun itu didokumentasikan. Makanya itulah pentingnya ada Jira gitu kan. Memang secara point to point tuh ribet banget untuk mendokumentasikan, untuk capture, untuk nyatat ulang, untuk mastiin ini kan hal sepele gitu kan. Nah, tapi itu perlu kalau di kami SOP-nya, kami terus pastikan setiap dokumentasi perubahan itu, log-lognya itu jelas, ada dicatatkan. Kalau memang itu rapat, ada MOM-nya ditandatanganin. Jadi ketika mereka udah diskusi nih, kita kirimkan di MOM-nya, dilihat di review, oh sesuai, baru tanda tanganin. Jadi in case besok-besok ternyata ada kendala, nah mereka nggak ada nyantumin, ya itu sebagai kesalahan mereka karena mereka udah sepakatin bahwa sejauh pembicaraan kita kesepakatannya itu bentuknya itu seperti itu gitu. Kalau aku ngebawanya itu seperti itu terusnya Mas. Jadi MOM-nya kita berjelas, kita buat secara setransparan mungkin. Bahkan respon-respon dari user pun, dari developer pun itu sering juga kita catat gitu kan. Kita bisa ngasih solusi apa nih ke user, poin A B C, terus plus minus dari 3 poin ini apa aja. Kalau A dijalankan nanti plusnya kayak gini, tapi minusnya kayak gini nih, oke, udah dapat nih plus minusnya. Terus terakhir, rekomendasi dari kita apa. Nah itu juga bisa kita sering bawa tuh ke depan. Kalau rekomendasi dari kita sih dari 3 opsi ini kita pilih opsi B sih. Kenapa? Karena opsi B ini dinilai lebih kecil resiko kemungkinan untuk gagal kah, kemungkinan untuk eh, temuan kah. Nah itu juga bisa. Jadi inilah gambaran untuk bisa memitigasi, menghilangkan dari si potensi-potensi ketakutan tadi. Gitu.
Oke. Hmm. Hmm, ya, ini tadi kan kalau pertanyaan tadi terkait apa ya? Terkait dari sisi BA-nya yang informasi. Nah, kalau dari misalnya ada kejadian, ini pertanyaan selanjutnya ya. Pas di tengah development ternyata goalnya tidak tercapai gitu. Nah, BA akan mengambil tindakan apa? Development yang tidak tercapai berarti tidak sesuai dengan BRD gitu ya. Ya, Bukan Mas, ini eh, sorry aku mungkin memperjelas ya. Jadi kalau Ya, misal lanjut. yang aku tangkap gitu soalnya. oh, ya itu bisa satu. Atau misalkan kayak, kan user biasanya pelit kan. Terus, eh misalkan udah ada timeline. Timeline itu kan dihitung per harga kan, per cost. Anggap timelinenya molor atau molornya itu yang kejauhan. Misalnya dari sebulan jadi 3 bulan. Nah, gimana cara BA itu menegosiasi gitu? Karena sepengalamanku ya mau nggak mau yang dipaksa development team yang lembur untuk mencapai 1 bulan itu biar nggak naik cost-nya. Jadi kalau misalkan udah lembur, udah mati-matian lembur, tapi tetap aja nggak achieve 1 bulan, ya gimana cara BA menghandle itu, kayak gitu. Oke. Oke, secara tanggung jawab berarti developernya nggak bisa menyelesaikan dengan On time. secara utuh ya, secara on time dan utuh gitu ya. Ya, Kadang ada juga developer yang memang ya udah deh daripada kita ngejar timeline kita coba submit dulu dengan kondisi ya rangkanya doang nih misalnya itu juga bisa. Pernah ada kejadian kayak gitu. Dan bahkan kalau dari kita sih BA tetap minta komitmennya sih. Jadi komitmennya si developer itu seperti apa gitu. Karena kan kita udah sepakatin nih dengan poin fitur yang ini, effort sebesar ini, harapannya udah bisa dieksekusi nih sama si developer. Itu kalau secara apa ya, secara konkretnya. Karena BA juga harus punya ketegasan dong secara nggak langsung. Gimana cara memastikan di depan juga dia bisa menjelaskan secara konkret. Tapi ada juga satu dan lain hal yang mungkin bisa kita jadikan apa ya, eh pengalihan pengalihan yang dimaksud tuh kayak kita coba gali lagi aja gitu kan. Misalnya nih, Bapak Ibu, kalau misalnya dari fitur yang mau dimaksud nih, kan ada peluang kalau misalnya kayak gini-gini nih. Nah, kalau kejadian kayak gini gimana gitu? Jadi kayak kadang kalau ilmu yang dulu gue bawa ya, kadang itu kita bisa buat pengalihan yang, let's say, ketika itu dijalankan, diskusi itu kita bisa jadikan dasar untuk agak molor karena kita perlu penyesuaian dari hasil diskusi terakhir nih Bapak Ibu gitu. Itu juga kita pernah lakukan gitu. Jadi secara nggak langsung bagaimana sih cara kita membuat setransparan itu apa yang diharapkan user kita bisa dokumentasikan bisa kasih ke belakang dan di belakang pun apa keresahannya nya pun bisa kita taruh ke depan gitu karena sejauh ini ya selama kita transparan dan kita ngasih kondisi yang memang nggak ada yang worst case ya yang nyata gitu kan kalau kondisi ini akan jadi penghambat nih nah itu pasti dari user bisa memahami juga kok sejauh ini ya atau kira-kira ada gambaran lain nggak Kak atau teman-teman yang lain. Bagaimana Mbak Grace? cukup Mas, cukup. Oke, Pendapat. oke, sudah Ya. cukup. Thank you, thank you. Pertanyaan berikutnya ini mungkin apa namanya tidak hanya dari sisi BA aja ya. Pertanyaan berikutnya itu peluang karir yang menjanjikan untuk bisa go internasional. Gitu. Ini bisa dijawab sama Mas Denny dan bisa dijawab mungkin sama Bang Zepri juga bisa ditambahin. Silakan, saya duluan nih. Den, cepat. Go internasional ya, aduh. Sebentar. Ya. Saya bantu jawab boleh nggak ya? Oh, boleh. Boleh banget, Mas. Nah, ini Mas Denny yang saya mau sampaikan ya. Jadi Yes. ketika saya milih QA itu, saya mikir long termnya dan juga Mhm. teman-teman semua, izin Mas Jeffrey dan Mas Nanda. eh saya dulu tuh saya
developer ya. Tapi saya rasa kayak, oh saya nggak bisa hidup nih kalau kerjanya kayak gini mulu tiap hari. Di press sama BA pasti itu. Mas Denny sebagai BA nge-press kalau misalnya ada timeline yang padat atau fitur-fitur baru. Jadi saya milih role yang memang benar-benar saya bisa perform ya. Dan saya bisa berikan impact yang besar gitu. Nah, saya ketemu ada role PM dan QA. Saya melihat possibility PM diisi banyak orang itu memungkinkan ya. Karena kayak banyak orang yang bisa manage gitu. Tapi kalau QA, belum tentu orang yang melakukan testing itu benar-benar ngetes sesuai dengan QA profesional nih. Karena seperti yang Mas Zepri ajarkan, QA itu butuh fundamental yang benar-benar dalam gitu. Kalau orang buat automation bukan sekedar kayak mesin jalan doang, tapi ada skenario di belakangnya. Nah, jadi itu kenapa saya nggak pindah dari QA ke BA ya. Nah, jadi kalau go internasional sendiri yang saya lihat di market yang ada ya, itu banyak banget sekarang itu bisa kita dapetin salah satunya sebelum full time ya, karena kalau proses full time agak report di peraturan-peraturan dan lain-lainnya. Tapi yang paling gampang saat ini tuh teman-teman semua bisa buka Upwork, kemudian buka aja QA tester atau software tester. Itu pekerjaan yang paling mudah yang bisa dilakukan seorang QA ya, karena udah berpengalaman melakukan testing. Nanti ada pekerjaan contoh misalnya web testing. Per jamnya $10 dibayar. Itu kita bisa nego nanti, bisa kita naikin, bisa kita turunin tergantung dengan rate. Tapi biasanya itu ya rata-rata segitu 10-15 dolar per jam. Kalau kita dapat uh, kerjaan itu, kita submit proposal dan diterima, itu siapa cepet-cepetan sih ya, karena orang-orang India udah banyak yang masuk juga ke Upwork. Mungkin itu salah satu cara bisa go internasional ya. Kalau teman-teman penasaran bisa teman-teman buka aja Upwork sekarang terus buka software tester pasti teman-teman tergiur ya ngelihat kayak opportunity-nya itu sangat banyak dan job postingnya itu bahkan kalau sering kita buka baru di post 20 jam yang lalu, sehari yang lalu, mungkin itu ya. Oke, thanks Mas Woli untuk share insight-nya. Benar ya teman-teman. Jadi kalau remote working kebetulan aku belum dapat explore nih. Tapi kalau untuk onsite itu di luar negeri ada beberapa peluang sih. Kalau yang pernah aku lihat di LinkedIn. Tapi yang akan sulit adalah ketika ada persyaratan kewarganegaraan. Makanya ya itu juga ada salah satu challengingnya sih. Tapi kalau misalnya teman-teman mau coba di ASEAN itu juga bisa sih beberapa pengalaman. Dan yang aku fully agree dengan statement dari Mas Wali tadi itu adalah ketika kita mencoba untuk perform sesuai dengan demand gitu ya Mas. Jadi kayak demand ini sekarang ada nih beberapa mengenai tester. Ya why not gitu kita coba untuk explore ke situ gitu. Tapi nggak boleh kemungkinan juga ada kok demand untuk ke BA seharusnya karena BA ini kan sebagai salah satu role yang krusial juga ya dalam proses SDLC gitu. Itu kalau dari aku tambahannya nyambung sebutnya. Oke. Oke, kalau masalah untuk yang internasional kebetulan aku juga enggak ya, paling cuman kerja bareng sama orang luar. Ya, pernah lah beberapa kali. Tapi kalau untuk yang terutama kayak untuk yang freelance kebetulan aku nggak terlalu prepare karena secara bahasa terkendala ya. Nah, tapi kalau untuk menjawab ini sebenarnya eh, ngomongin masalah, meskipun aku nggak ada experience pribadi, tapi sebenarnya kan udah banyak orang lah yang tempat aku ngobrol bareng gitu kan. Ya, yang paling utama sebenarnya gimana caranya supaya kita bisa melanglang buana untuk bisa sampai global kayak gitu. Ya, yang paling penting sebenarnya untuk yang bahasanya itu udah pasti yang paling penting. Yang kedua sebenarnya untuk experience memang kalau pemula agak kecil banget peluangnya karena secara portfolio atau experience yang mau kita tampilkan untuk menjual diri pun menjual diri ya, bukan menjual yang itu. Menjual diri kan agak ada eh, ada batasannya kayak gitu. Jadi sangat terbatas kayak gitu. Jadi itu yang paling penting. Terus
Kemudian untuk yang next itu yang tadi kayak kata Mas Cut Wali kan sebenarnya yang tadi ya ngomongin masalah dari Mas Denny, Mas Cut Wali kan, oh sayang meninggalkan karena goalsnya. Jadi sebenarnya aku mau nambahin bahwasanya kalau kita ngomongin masalah goals memang bakalan bisa dipecah sih. Dari QA jadi BA itu bisa. Terus dari tadi yang misalnya dari Mas Cut Wali kan kalau BA ke CTO memang nggak bisa nyebrang. Tapi kalau dari QA meskipun kecil kemungkinannya masih relate karena memang ya namanya CTO kan teknologi gitu. Cuman kalau BA berarti masuknya itu nanti ke CPO kan, kayak gitu, masuk ke product kayak gitu-gitu. Jadi di luar daripada itu kalau ngomongin masalah global ini, satu yang mesti kutambahkan adalah kalau dari sisi QA-nya itu sekarang itu udah kebanyakan tuh minta yang sertifikat kayak gitu kan. Meskipun sebenarnya sertifikat ini yang paling sering digunakan itu adalah ketika biasanya yang nge-hire kita itu bukan orang QA. Jadi mereka percayanya itu ke sertifikatnya. Karena ketika kita interview sama orang, jadi pengalaman dari beberapa orang dan dari salah satu teman kita adalah dia di-hire karena sertifikat karena yang nge-interview dia bukan QA gitu. Jadi untuk ngevalidasi skillnya dia ya nggak bisa gitu selain secari kertas ini gitu. Tapi lagi-lagi saranku sama teman-teman, kalaupun memang mau ngambil sertifikat adalah pastikan memang sertifikat itu layak untuk kita gunakan ya. Karena nggak bilang apa bahwasanya ya kita udah pernah ngajarin orang yang sertifikat internasional tapi nggak tahu entah kenapa, ya kita lihat sebenarnya performnya itu under. Kita bukannya underestimate ya, maksudnya dalam arti, kalaupun memang dia achieve itu dengan tangan sendiri, berarti kita harus bisa nge-show. Nah, itu salah satu sebenarnya. Jadi ya ketika kita misalnya mau go internasional ya, ketika kita berhadapan sama user, kita tahu secara flow itu kita sebagai QA itu ngapain. Nah, makanya dibilang ilmu komunikasi itu ya selalu jadi nomor satu. Mau dia di BA, mau dia di QA. Kalau di BA itu kemampuan untuk di ke eksternal kan, karena kan klien ataupun user itu kita anggap sebagai eksternal. Nah, sementara kalau untuk di QA, meskipun beberapa memang berhubungan langsung ke eksternal, tapi at least yang paling banyak itu gimana caranya kita berkomunikasi internal. Makanya sebagai QA itu kan hal yang paling dasar adalah kita selalu terkungkung di stereotip bahwasanya QA selalu menghambat kinerja dari developer. Padahal kan sebenarnya nggak kayak gitu kan. Nah, hal-hal kayak gitu, itu juga kalau dibawa ke globalnya, ya kayak gitu. Supaya, karena kalau kita ngomongin global, terutama remote, kalau kita nggak pinter komunikasi baik secara verbal ataupun secara tertulis, maka ini adalah gap yang harus kita pecahkan sih untuk ke globalnya. Itu pengalaman yang aku share berdasarkan dari teman-teman ya. Meskipun aku sendiri sebenarnya cuman kerja bareng sama orang luar kayak cuman sekitar Asia sih gitu. Cuman memang kalau untuk kayak yang Mas Cutwali kayak remote-remote kayak gitu yang di freelance, kebetulan aku nggak ada experience. Mungkin itu tambahan dari aku. Thank you. Oke, makasih Bang Zepri, Mas Denny sama tadi tambahannya dari Mas Cut Wali ya. Oke, ada pertanyaan lagi nih di Zoom. Silahkan Mas Fauzi Ridwan bisa langsung open mic kali ya Ya, dari pertanyaannya. tes tes. Halo halo. Ya, Saya Fauzi Ridwan. Mau nanya untuk ini. Untuk kebetulan ini baru beberapa ini sih beberapa sprint sebelumnya saya mengalami. Jadi semisal nih, saya sama tim saya tuh udah ngelakuin pengujian dalam satu sprint dengan acceptance kriteria di user story itu udah sesuai gitu sama Figma, nggak ada perubahan. Nah, ketika development beres, testing sudah kelar gitu sesuai yang ini apa di user story. Nah, ketika masuk fase UAT itu dari tim UAT itu ketika menguji user story yang sama pada Figma tuh ada perubahan tuh ternyata. Terkadang dari situ tuh dari UAT itu kadang ngevalidasi kayak site itu kenapa di Figma-nya ada perubahan gitu. Nah, kemarin tuh setelah dicek eh ternyata dari PO itu nggak aware gitu bahwa si UX itu ngelakuin perubahan merubah struktur struktur dari suatu halaman gitu. Nah, pertanyaan saya apakah dari BA itu bisa menjembatani kalau ada misalkan terkait perbedaan tersebut gitu?
gitu kira-kira dari Mas Denny mungkin bisa ini. Gimana, Den? Itu. Oke, kalau untuk menjembatani harusnya bisa sih. Maksudnya menjembatani dalam hal eh, kesepakatan antara si, bentar, PO ini berarti project owner ya? Ya Atau apa? produk digital Product owner. produk. Digital product owner. Berarti product owner ini adalah orang yang melakukan, bukan pemilik, bukan pemilik si, atau bukan si usernya kan? Bukan. Bukan. Berarti orang Bukan. yang, oke, baik. Jadi singkat aja, kalau misalnya bisa menjembatani bisa. Harusnya bisa malahan. Karena memang perannya itu ya dia menjembatani lah gitu kan. Dan kalau yang biasa BA lakukan sih balik ke dokumentasi sih. Oh. Dokumentasi yang sepakati seperti apa? Itu dulu yang mau kita strik gitu Hmm. kan. Ketika ada perubahan di tengah, kita tak kita dirincikan juga akibat dari perubahan ini kita ada kemunduran waktu loh. Sedangkan secara bisnis, nah BA ini biasanya bawa bahasanya secara bisnis gitu kan. Oh Kita nggak ya. segera launch karena produk ini harus begini gini gini gini. Sedangkan kan kemarin kita sepakati dengan proses bisnis seperti ini, UI seperti ini bisa loh. Kenapa harus dilakukan perubahan seperti ini? Seberapa krusial itu? Nah, itu yang bisa dibawa oleh BA. Karena BA prinsipnya adalah user story dan proses bisnis yang akan ditargetin oleh si usernya gitu. Oke. Berarti untuk dari BA sendiri itu bisa memberi keputusan ya Mas. Kalau misalkan nih di SIT udah oke dengan ekspektasi desain yang sebelumnya, sedangkan di UAT itu menganggap itu tuh karena dia mengeceknya dari Figma gitu. Ehm, Kembali ke fungsionalitas sih. Kalau memutuskan Fungsionalitas. Bukan di BA harusnya. Oh, Tetap kembali ke user dan ke user ya. Oke. mm, betul. Sip, sip. Hmm. Oke, aku tambah dikit aja. Sebenarnya kalau kulihat dari sini sebenarnya prosesnya yang salah. Kenapa bisa UX bikin perubahan tanpa approval dari BA? Jadi ngapain kita ribut masalah ditengahi sama BA? Karena sebenarnya harusnya perubahan itu atas persetujuan BA. Itu yang paling sederhana. Dan solusinya ini adalah Figma version. Jadi ya, kalau seharusnya kita udah lock version, harusnya nggak boleh ada perubahan lagi. Kalaupun ada, yaitu tadi, harus lempar dulu ke BA-nya. Nggak mungkin kita ngomongin BA menjembatani. Ini sebenarnya bukan kita bilang BA nggak menjembatani. Memang harusnya BA yang menjembatani. Dan itu Hmm. kan yang namanya tadi, kenapa bisa BA itu nggak tahu ada perubahan dari UX? Itu harusnya nggak akan mungkin pernah terjadi. Oke. Oke Mas. Nah, untuk itu Mas, jadi yang perubahan itu tuh dari BA itu jadinya kemarin tuh keputusannya tuh adalah eh pakai jadi Figma yang versioning itu ternyata dari UX itu dia nggak mau gitu ngebikin versioning. Jadi akhirnya tuh setelah diputusan tuh jadi desainnya pasti pakai yang dari di sprint development itu yang SIT develop. Jadi nanti dari CPO itu ini apa ke UX gitu. Nge-follow up lagi gitu. Apakah jadi ini tuh harusnya pakai yang sebelumnya gitu, jangan dirubah ini gitu. Sebesar itu gitu. Gitu sih kalau dari kemarin solusinya sih. Iya, Tad, makanya eh, sebenarnya Figma version itu udah solusi yang paling tepat udah. Karena kita hmm, harus mengacu satu dokumen yang sama. Udah itu intinya. ya. Oke, Mas Nan, Oke, masih ada lagi? masih mungkin satu pertanyaan lagi ya, Mas Denny dan Bang Zepri. Oke, Mas boleh share CV untuk apply shifting karir dari QA ke BI. BA, saya sudah tak 7 tahun menjadi QA dan ingin pindah ke BA. Selalu Ingat, nggak kepanggil gitu. Malah kepanggilnya selalu menjadi QA lagi. tanggung jawab kau, Den. Oke, jadi ceritanya udah mulai tertarik nih ya. Ada orangnya nggak di sini? Udah tertarik nih ke BA? Halo, halo Mas. Ya ini saya Ya. Mas yang nulis Oh, Mas. siap. Ya Jadi, saya dari 2 tahun sudah dari 2 tahun yang lalu sih mau ngoprek jadi BA. Cuman Mhm. selalu kepanggil-panggilnya balik lagi jadi QA lagi atau senior QA lagi gitu loh. Saya pengen memang lagi pengen shifting karir kalau nggak ke sistem analis BA. Ya sesuai dengan tadi Mas Denny bilang kayak memang saya experience-nya lebih senang ngobrol dan
problem solvernya dari sisi user gitu Mas. Tertariknya nggak dari sisi teknikal karena dari sisi teknikal kan kayak agak lebih ruwet ya ketimbang dari sisi customer gitu kayak kayak misalnya customer kan cuma nampilin error ya udah nampilin error sedangkan kalau dari sisi teknikal kan error itu bermacam-macam kan seperti itu Mas. Oke, tapi yang perlu ku clarify, berarti lowongan yang di-apply semuanya BA kan? Atau ke QA juga makanya masuk ke QA? Enggak, saya nggak PR IT consulting ngeplaynya BA seperti itu. BA. Ke Terus kenapa bisa ke end user QA? juga BA, cuman ditawar ke HR-nya, Mas ke QA aja Mas dengan pengalaman yang sudah sesuai gitu. Makanya saya Ah, lagi pengen shifting oke. karir Mas. Aduh, ini ngelawannya orang-orang QA nih. Oke, jadi gini, singkat aja. Em, Mungkin nanti bisa kita diskusi terpisah aja, Mas. Maksudnya dari diskusi terpisah, aku penasaran sih dengan CV yang udah Mas lampirkan. Apakah emang intisari di dalam itu lebih banyak kandungan QA-nya gitu kan? Karena yang ditakutkan lebih seksi si QA-nya nih daripada BA-nya gitu. Itu aja sih kalau yang bisa aku bantu jawab, karena agak teknikal aja gitu. Kalau mau bedah harus kita bedah bareng lah gitu kan. Boleh Tapi Mas, kalau saya yang sudah apa udah invite Mas di LinkedIn sih Mas buat berteman. Oh, mantap, sip. Nanti kita diskusi bareng deh. Sip, sip, sip. Kita Siap kolaborasi Mas. bareng nanti. Oke, berarti kita Thank you sambung setelah Mas. Zoom ya. Thank you. Siap. Oke, kalau ngomongin sisi karir sebenarnya aku agak relate sebenarnya ketika kita kita apply-nya jadi apa, terus nanti dihubunginya jadi apa gitu. Karena kebetulan aku juga perjuangan tuh hampir 2 tahun ya untuk switch jadi QA. Karena aku kan sebelumnya belum bukan jadi QA. Dan benar tadi yang kata Mas Denny, sebenarnya balik lagi CV-nya ini concernnya kemana? Makanya kebetulan kan kita ada kelas kan. Maksudnya di kelas ini juga banyak orang yang switch karir. Adalah ya harus ngerombak CV sebenarnya memang. Karena poin yang harus kita sampaikan ketika kita melamar jadi QA sama ketika jadi B ya memang harus benar-benar dirombak kayak gitu. Ya, gitulah. Tanggung jawab ya, Den. Siap, siap Bang. Oke. Oke, oke kalau gitu pertanyaannya masih banyak yang belum terjawab. Mungkin teman-teman bisa add LinkedIn-nya Mas Denny gitu ya. Mungkin kalau mau langsung nanya ke beliau juga bisa atau nanya ke kami gitu. Bisa add juga LinkedIn kami atau follow LinkedIn kami kepo aja dulu gitu. Jangan lupa follow dan add sosmed kita. Kalau begitu, kita sudah selesai. Mungkin sebelum kita berpisah, kita bisa foto-foto bareng dulu, teman-teman.